Kemudian kata dia, saya itu hanya cari sensasi supaya channel saya naik dan katanya saya tidak peduli menyakiti kelompok lain. Kemudian kata abang ini lagi, toko-toko itu kan ada banyak. Ada yang muslim, ada yang Kristen, yang agnostik, dan ada yang ateis gitu. Kenapa saya hanya memilih membahas yang beragama Islam gitu? Oke lah, supaya fair, silakan Bang Manifesto carikan saya toko-toko Kristen, agnostik, atau ateis yang bahas sains tapi ngawur gitu. Biar kita bahas dan bisa sama-sama belajar. Karena sejauh ini yang saya temukan di Indonesia itu hanya dari kalangan Islam. Oh ya, saya tidak hanya bahas Islam loh. Saya juga pernah bahas persekusi yang dilakukan oleh pihak gereja terhadap para ilmuwan pada zaman dulu ya. Silakan cek linknya di deskripsi. Kemudian kata dia, saya itu hanya cari sensasi supaya channel saya naik dan katanya saya tidak peduli menyakiti kelompok lain. Oke, jadi gini Bang, jika tujuan saya itu hanya untuk membuat channel ini berkembang pesat, tentu saja saya bisa mengikuti arus pasar terbesar di Indonesia, yaitu umat Islam. Seperti yang dilakukan oleh beberapa channel besar yang seringkali mengundang ustaz-ustaz dalam podcast mereka. Caranya ya cukup dengan mengafirmasi dan membenarkan klaim-klaim yang disampaikan oleh para pendakwa yang mencocokkan sains dengan keyakinan dalam agama. Saya tinggal mengikuti alur tersebut, menyampaikan hal-hal yang ingin didengar oleh banyak orang, dan dengan mudah mendapatkan apresiasi serta dukungan yang luas gitu. Saya tentu saja bisa mengatakan bahwa teori Big Bang sudah disebutkan dalam Al-Quran, bahwa Jabir Ibnu Hayyan adalah penemu atom, bahwa alam semesta berbentuk seperti terompet, atau bahwa isotop besi yang paling stabil adalah Fe57 karena katanya sesuai dengan nomor surat dalam Al-Quran. Dan saya juga bisa mengatakan bahwa Einstein belajar teori relativitas dari Ibnu Sina sebagaimana klaim yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Kemudian saya juga bisa menghubungkan peristiwa Isra Miraj dengan teori relativitas Einstein, mengatakan black hole sudah disebutkan dalam Al-Quran, bulan itu pernah terbelah, atau mengatakan bahwa bintang itu ada yang mengetuk sebagaimana disebutkan oleh Don Ditan. Jika saya melakukan itu semua, mungkin banyak orang yang akan senang, merasa bangga dan semakin yakin bahwa kitab suci Al-Quran sejalan dengan sains. Karena saya lulusan sains, pasti orang-orang bakal mudah percaya dengan kata-kata saya. Sebagaimana mereka dengan mudah percaya pada lulusan S3 Fisika ITB yang menjelaskan santet menggunakan fisika kuantum. Namun mengapa saya memilih jalan yang berbeda? Jalan yang justru membuat saya dibenci oleh banyak orang, mendapat banyak kritikan, bahkan ada yang tidak segan-segan menegur saya. Kenapa saya harus melakukan itu semua? Jawabannya tidak lain, itu karena saya ingin pendidikan sains di Indonesia itu berkembang dengan baik. Bagi saya, pendekatan cocokologi dalam sains itu bukan hanya keliru, tetapi juga tidak sehat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Sebagai orang yang menempuh pendidikan di bidang sains, saya itu mengambil salah satu mata kuliah yang disebut Science Secondary Method, di mana saya mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi miskonsepsi yang beredar di masyarakat dan bagaimana meluruskannya dengan menggunakan berbagai platform yang ada. Oleh karena itu, saya berusaha menyampaikan pemahaman yang lebih objektif, meskipun terkadang hal itu terasa tidak nyaman atau bahkan dianggap menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyakiti siapapun. Dan jika ada yang merasa demikian, ya saya mohon maaf. Mumpung ini masih dalam suasana lebaran kan, jadi mari kita saling memaafkan satu sama lain. Namun perlu diingat, dan saya percaya bahwa klaim yang salah yang disampaikan di ruang publik, perlu diklarifikasi di ruang publik juga. Karena informasinya itu sudah terlanjur menyebar dan membuat banyak orang percaya. Ditambah lagi, mereka yang menyebarkan cocokologi seperti ini tidak pernah mau mengoreksi pernyataan mereka. Sehingga para pendengarnya pun menganggapnya sebagai kebenaran mutlak gitu. Karena disampaikan oleh orang yang mereka anggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Akibatnya, banyak yang membela argumen tersebut dengan penuh keyakinan, tanpa menyadari bahwa yang mereka dengar dan pertahankan selama ini, itu sangat jauh dari kebenaran ilmiah, dan hanya sekedar cocokologi yang dipaksakan. Sayangnya, banyak orang yang menerima klaim-klaim cocokologi itu begitu saja tanpa mau memverifikasi atau mempertanyakan lebih lanjut. Alhasil, ketika ada orang yang mencoba meluruskan pemahaman yang salah itu, reaksi yang muncul itu seringkali bukan diskusi yang sehat dan membangun,
melainkan pembelaan mati-matian tanpa dasar yang kuat. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu quote dari Carl Sagan yang mengatakan bahwa sains itu bukan hanya sekedar kumpulan pengetahuan, tetapi juga cara berpikir. Jadi, jika kita ingin benar-benar memahami kebenaran, kita harus berani mempertanyakan, menguji, dan mengklarifikasi, bukan sekedar menerima apa yang ingin kita dengar. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyau. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua yang merasa tersakiti.